memulai bisnis online dari nol. 1. Pilih jenis bisnis online yang tepat. Kamu pasti memiliki kecenderungan untuk memilih salah satu jenis bisnis, baik berdasarkan hobi, keahlian, atau tren yang sedang ramai. Namun, setiap jenis bisnis online memiliki tantangan sendiri. Pastikan kamu memilih bisnis yang memang siap untuk kamu jalani dalam jangka panjang. 2. Identifikasi kebutuhan di pasar. Kamu juga perlu mengidentifikasi kebutuhan pasar. Menggeluti hobi menjadi sebuah usaha memang menjadi hal yang menyenangkan. Namun, sebuah usaha hanya akan berkembang jika ada permintaan dari pasar yang kamu targetkan. Pastikan kamu punya calon konsumen yang akan tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. 3. Kembangkan produk atau layanan Anda. Memulai bisnis bisa dilakukan hanya dengan menyediakan beberapa jenis produk saja. Meskipun jenis produk yang kamu tawarkan tidak banyak, pelanggan akan tetap kembali jika kualitasnya menjanjikan. 4. Buat brand yang dipercaya pelanggan. Bisnis yang berkembang juga harus menarik lebih banyak pelanggan baru. Langkah ini harus dilakukan dengan mengembangkan identitas brand atau merek yang menarik. Cara yang paling sederhana adalah dengan memberikan informasi yang jelas terkait produk, mulai dari proses produksi, distribusi, atau berbagi testimoni dari pelanggan lain. 5. Cari supplier yang terpercaya. Selain identitas brand yang kuat, kamu juga perlu menjaga jaringan kemitraan yang terpercaya. Hal ini penting untuk menjaga proses bisnis tetap berlangsung lancar dan tidak terganggu. Pilih supplier terpercaya yang tepat waktu, komunikatif, dan bisa diandalkan, terutama untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. 6. Buat strategi pemasaran secara digital. Terjun ke bisnis online mendorong semua industri untuk dapat melakukan strategi pemasaran digital. Sederhananya, kamu harus bisa mengarahkan konsumen untuk menemukan produk yang kamu jual di internet. Langkah paling mudah adalah membuat media sosial untuk bisnis kamu. 7. Beri perhatian pada kompetitor. Potensi bisnis online memang tiada akhir, tapi persaingannya juga sangat ketat. Jika tidak update dengan perkembangan yang dilakukan kompetitor, bisnis kamu bisa kalah saing. Karena itulah, penting untuk tetap memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan kompetitor. Dengan begitu, kamu bisa terus membuat inovasi produk agar bisnis tetap bertahan. 8. Pertahankan pelanggan setia. Promosi dari mulut ke mulut adalah cara yang paling murah dan efektif untuk mempertahankan bisnis. Oleh karena itu, kamu perlu memberikan perhatian khusus pada para pelanggan setia. Saat ini, sudah banyak jenis promo yang dibuat untuk pelanggan setia. Misalnya, memberikan diskon atau produk gratis saat seorang pelanggan merekomendasikan produk kepada 3 orang temannya. Cara ini lebih efektif karena kepuasan dari pelanggan akan membuat orang tidak ragu mencoba. 9. Sediakan layanan pelanggan yang responsif. Keluhan akan selalu muncul saat kamu menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itulah, layanan pelanggan adalah peran yang penting. Tidak harus langsung merekrut orang. Kamu bisa melayani pelanggan kamu sendiri. Namun, kamu harus memberi respons yang ramah dan cepat sehingga pelanggan tidak harus menunggu lama. 10. Evaluasi bisnis secara berkala. Jika semua persiapan atau langkah-langkah pengembangan produk sudah dilakukan, pastikan untuk melakukan evaluasi. Hal ini sangat penting untuk melihat perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan. Dalam rentang waktu yang sama, perhatikan peningkatan yang terjadi baik dari penghasilan maupun jumlah pelanggan.